Kita tahu begitu pada saat ini kalau kita bicara berkaitan dengan komoditas, mengingat perusahaan Anda, PT Tambang Meranti Mulia Sejahtera ini kan memiliki komoditas yang cukup beragam begitu ya. Betul. Tapi kan pada saat ini seluruh investor, seluruh fokus matanya adalah terhadap kebijakan Donald Trump. Di mana Donald Trump kita tahu pada saat ini nampaknya sedang mempertimbangkan untuk menerapkan penerapan tarif di beberapa komoditas. Apakah ini juga mempengaruhi strategi perusahaan Anda untuk melakukan operasional? Sebenarnya kan kalau dampak atas keputusan Trump itu kita akan ada dampaknya kepada perusahaan pertambangan gitu ya. Tapi kalau kita lihat lagi saat ini sebenarnya Indonesia bisa menjadi controlling atas harga komoditi, khususnya kita berbicara di nikel. Gitu. Memang di tahun 2024 porsi atas produksi nikel itu sebesar 270 sampai 290 ribu ton ya, juta sorry. Kemudian di tahun 2025 itu kan RKAB saat ini berlaku selama 3 tahun dan itu perusahaan-perusahaan tambang itu mendapatkan RKAB dari tahun 2024 dan berlaku sampai tahun 2026. Nah, isu yang saat ini kan memang ada rencana pemangkasan atas RKAB. Nah, itu yang perlu kita telah lagi apakah nanti dari pemerintah akan memberlakukan regulasi tersebut. Tapi kalau dari jasa pertambangan sebenarnya ketika kita sudah mendapatkan RKAB dari 2024 dan memplanningkan untuk dari sisi operasionalnya, jumlah alatnya, investmentnya, dan lain-lain itu akan berdampak besar ketika tiba-tiba dari pemegang keputusan regulasi atau pembuat regulasi memotong atau memangkas dari RKAB yang ada gitu. Mudah-mudahan itu tidak bisa ditelaah lebih dalam lagi karena efeknya sangat besar. Tapi sebenarnya kalau dari perusahaan strateginya kita harus memiliki diversifikasi mineral tadi gitu. Makanya tadi saya bilang bahwa perusahaan kami itu tidak hanya fokus dalam satu komoditi. Jadi ada beberapa komoditi yang lain seperti andesite stone, limestone dan lain-lain gitu. Nah, ketika terjadi sedikit permasalahan di komoditi satu, misalnya kita sebut saja nikel, tapi kita tahu bahwa salah satu program yang dimiliki oleh pemerintah yaitu hilirisasi dan kita bisa lihat bahwa perkembangan pembangunan smelter di Indonesia itu cukup pesat dan itulah yang membuat kami memiliki strategi untuk mengakuisisi pertambangan andesite stone agar bisa mensupport atas pembangunan dari smelter-smelter yang ada di Indonesia dan itu yang selama 2024 dan tahun 2025 ke depan akan kita lakukan seperti itu. Oke, baik. Berarti tetap optimis begitu ya di tengah sejumlah tantangan ekonomi. Ketidakpastian ekonomi global sebenarnya di Indonesia sendiri, industri pertambangan ini masih sangat potensial begitu. Dan juga dukungan pemerintah juga cukup positif terhadap usaha. Kemudian pertanyaan saya mungkin lebih ke fundamental lagi begitu. Kalau kinerja perusahaan TMMS sendiri sepanjang tahun 2024 kalau di level masyarakat kan cukup banyak masalah perekonomian. Kita tahu pada saat tahun 2024 adalah tahun pemilu di mana seluruh investor wait and see, menahan investasi, menahan ekspansi. Kemudian kita tahu di semester 2 daya beli masyarakat juga sedang menurun. Kalau dari kinerja perusahaan TMMS sepanjang tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2025 yang sudah berjalan sekitar 2 bulan ini seperti apa? Silakan Pak. Baik, kalau untuk performance perusahaan itu kalau kita lihat dari 2022 lah perusahaan berdiri itu memang terjadi peningkatan yang cukup drastis. Dan itu kita bisa pertahankan sampai ke 2024 kita bisa menumbuhkan net profit margin kita tumbuh sebesar sekitar 4%. Dan itu salah satu poin positif yang dimiliki perusahaan dari mulai kita efisiensi operasional atau kita melakukan operational excellence, kita melakukan diversifikasi bisnis dan lain-lain itu yang bisa membuat performance perusahaan di tahun 2024 bisa bagus. Nah di tahun 2025 ini kita juga menerapkan strategi satu, tetap kita mengedepankan one stop solution tadi dan juga efisiensi operational excellence dari perusahaan. Sedikit informasi saja bahwa di tahun 2025 ini kami pun mendapatkan proyek baru, memenangkan tender proyek baru untuk pertambangan nikel. Tentunya itu bisa meningkatkan lagi plan atau rencana kita untuk mendapatkan performance yang lebih bagus. Dan kemudian dengan adanya planning strategi yang lain adalah kami juga ingin memperkuat perusahaan, anak perusahaan kami yang bergerak di bidang
trading komoditi, kita juga akan injek modal kerja yang bisa meningkatkan revenue maupun nanti berefek pada net profit margin yang dimiliki oleh perusahaan. Oke, kalau rencana dari CAPEX sendiri yang disiapkan untuk tahun 2025 ini seperti apa, Pak? Jadi untuk Capex 2025 penggunaannya itu kita ada tiga poin. Yang pertama adalah untuk menambah kuantiti dari alat berat kami yang tentunya sesuai dengan perhitungan proyek-proyek yang ada di tahun 2025. Kemudian kita juga ada rencana untuk mengakuisisi lahan yang akan kita buat menjadi center remanufacturing, karena yang seperti yang kita tahu bahwa kalau kita memiliki banyak alat berat, salah satu poin yang harus kita kendalikan adalah bagaimana kita bisa menjaga performance alat berat tersebut gitu. Dari mulai PA-nya itu harus kita kontrol, karena kalau misalnya PA-nya hancur pasti akan berdampak kepada operasional. Betul. Dan itu kalau saya bisa mengatakan persentasenya, kenaikan Capex kita dari 2024 ke 2025 mungkin sekitar 20-30%. 20-30% secara year on year dibandingkan dengan tahun 2024.